Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Nen Yayu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandung. Unit kerja saya adalah di SD Negeri 048 Sirna Manah. Dalam video ini, saya akan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Menurut saya, analogi yang tepat adalah tata surya, di mana tata surya tersebut selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu harus dinamis, bergerak untuk ke arah perubahan sesuai dengan tuntutan zaman, karena perubahan itu sifatnya kekal. Dalam analogi tersebut, bahwa setiap planet itu tidak ada yang sama, baik planet Bumi, planet Jupiter, planet Venus, planet Mars, semua tidak ada yang sama. Maka terlihatlah keberagaman. Dalam kebudayaan dan pendidikan juga sama, tidak ada yang sama. Contohnya dalam kebudayaan, setiap planet punya kebudayaan masing-masing. Setiap daerah punya kebudayaan masing-masing. Setiap negara punya kebudayaan masing-masing. Tidak bisa disamakan. Justru perbedaan itu menguatkan identitas masing-masing kebudayaan, sehingga kebudayaan tersebut dapat berpatokan pada sumbu yang sama. Sumbu tersebut adalah nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga pendidikan. Pendidikan juga murid tidak ada yang sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarlah anak itu memiliki keunikan masing-masing. Dalam analogi tadi bahwa planet itu mempunyai keunikan masing-masing, memiliki percepatan masing-masing, dan berputar sesuai dengan orbitnya masing-masing. Tidak bisa disamakan Bumi dengan Venus, atau misalkan Jupiter disamakan dengan Bumi, itu tidak akan sama. Justru akan terjadinya chaos atau kekacauan. Atau Bumi berhenti, itu mungkin akan terjadi kekacauan atau chaos. Nah, jadi anak pun sama, anak mempunyai keunikan masing-masing, tidak bisa disamakan karena anak itu harus sesuai atau harus bergerak sesuai dengan orbitnya, tetapi tetap pada sumbu yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, apakah yang menjadi relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan adalah perubahan. Di sini saya akan menjelaskan 3 kerangka perubahan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan geografis dari suatu daerah atau suatu negara, atau perbedaan antar musim. Di sini akan berbeda pasti perbedaan kondisi dari geografis, baik geografis yang berada di pantai dan geografis yang ada di pegunungan. Sebaliknya musim atau kondisi alam atau musim yang ada di 2 musim dan 4 musim. Selanjutnya kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang itu adalah adanya percepatan teknologi. Dalam suatu daerah, contohnya di Bandung, percepatan teknologi tahun 1945 dengan percepatan teknologi 2024 itu sangat jauh sekali. Jadi itu yang menjadi kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah 2 prinsip melakukan perubahan yang kita kenal dengan asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas. Kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah sehingga kita akan bergerak lebih maju. Kita
bergerak lebih ke depan agar budaya kita tetap terjaga. Yang kedua adalah konvergensi, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu konsentris. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar karena setiap orang itu berputar dan beredar sesuai dengan orbitnya. Perubahan yang terakhir adalah budi pekerti, berasal dari dua kata yaitu budi dan pekerti. Budi artinya cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Budi dan pekerti ini harus seimbang, sehingga anak akan menajamkan cipta atau pikiran, memperhalus rasa atau perasaan, dan menguatkan karsa atau keinginan. Selanjutnya, anak akan mengolah tenaga atau berolahraga. Sehingga pendidikan itu harus holistik dan seimbang karena akan adanya kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan. Relevansi kedua dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat dan berorientasi pada murid. Jadi tujuan pendidikan kita adalah murid, murid, dan murid. Sesuai dengan asas taman siswa yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.